Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, hari Kamis 29 Februari 2024, bersama saya Frater Franciscus Saverius Febrianto. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Hati yang senantiasa terbuka terhadap rahmat Allah akan membawa kita pada sebuah tindakan baik. Walaupun terkadang kita masih menutup mata dan juga menutup hati kita untuk tidak peduli terhadap sesama, secara khusus bagi mereka yang menderita. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat pendengar mendoan yang terkasih, tujuan akhir dari peziarahan hidup kita adalah menuju surga. Segala perbuatan baik yang kita lakukan akan mengarahkan kita pada tujuan akhir dari dunia ini, yaitu surga. Dalam sabda Tuhan dan secara khusus dalam bacaan Injil hari ini, mengisahkan orang kaya dan kisah Lazarus yang miskin. Sikap dari si kaya yang tidak peduli dengan keadaan sekitarnya menjadikan dirinya sulit untuk masuk ke dalam pangkuan Bapa di surga. Si kaya begitu mengandalkan kekuatannya sendiri dengan menjaga harta bendanya atau kekayaannya untuk dirinya sendiri. Lain halnya dengan kisah Lazarus
Dalam penderitaannya, dalam kemiskinannya, ia tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Maka dalam hal ini, hal yang kurang baik dalam mengenai sikap seorang terhadap Tuhan, bagaimana ia bertindak. Bisa jadi pengalaman yang sama pernah kita alami ketika kita berada dalam situasi yang nyaman, semuanya tercukupi, dan pada akhirnya lupa dengan Allah yang senantiasa memberikan berkat-Nya kepada kita. Semoga hari ini melalui masa Prapaskah kita diingatkan kembali untuk senantiasa peduli terhadap sesama yang berkekurangan. Marilah kita hening sejenak. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas segala berkat yang Kau berikan dan Engkau sediakan bagi kami. Walaupun terkadang kami jatuh di dalam kesombongan diri untuk tidak peduli terhadap sesama kami. Maka kami mohon ya Bapa, ajarilah kami untuk membuka hati, untuk membuka diri kami, agar semakin peduli terhadap sesama kami, secara khusus yang menderita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita semua, aktivitas kita hari ini, dan segala ujub dan doa-doa kita pada hari ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.